Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan ibadah persekutuan teruna di gereja, maka ibadah hari ini kita lakukan secara online. Dan sebelum memulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik kumpulkan di amplop, lalu amplop tersebut kita kumpulkan bersama-sama setelah kita bisa melakukan ibadah seperti biasa di gereja. Yang kedua, kakak harapkan adik-adik dapat menjalankan ibadah PT ini dengan khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, selanjutnya adik-adik kakak undang untuk berdiri untuk kita menyanyikan lagu pembuka yang terambil dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Adik-adik silakan duduk. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami akan memulai kegiatan ibadah persekutuan teruna ini secara online Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kegiatan ibadah ini agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Adik-adik, selamat beribadah. Selamat pagi dan selamat minggu adik-adik. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu hari ini dan kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami undang Kau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi peribadahan kami, mengurapi firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman itu hari lepas hari. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Hari Tuhan. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah Roh Tuhan ada padaku. Apa itu Roh Tuhan? Roh Tuhan sama dengan Roh Kudus. Roh Tuhan atau Roh Kudus adalah roh penolong yang diberikan Tuhan pada manusia sebagai penolong dan sumber kekuatan agar umat sanggup menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada kitab Nabi Yoel ini, tulah belalang melanda umat Israel, bahkan semua yang mereka kerjakan habis tak bersisa. Bahkan rumput di padang gurun saja habis terbakar api. Melalui wabah itu, umat Israel diingatkan kembali
supaya mereka kembali lagi kepada Tuhan, berbalik dan bertobat, karena wabah itu adalah awal penghukuman Tuhan pada bangsa Israel. Apabila bangsa Israel tidak bertobat, maka penghakiman Tuhan akan terjadi bagi mereka. Melalui Nabi Yoel ini juga, Tuhan juga berjanji akan mencurahkan rohnya yang kudus ke atas semua manusia untuk menolong dan memulihkan umat manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ke-40 sesudah kebangkitannya, Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dia juga berjanji kepada murid-muridnya akan mengirim penolong bagi para rasul untuk mewartakan kebenaran Tuhan. Hari ini kita merayakan hari yang dijanjikan Tuhan itu, yaitu hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh yang menolong kita untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya kita hidup kudus dan taat kepadanya. Adik-adik juga nanti bisa membacanya di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Roh itu juga bukan untuk para rasul saja, tetapi untuk semua orang yang bertobat dan menerima kelemahan mereka. Roh itu juga bukan untuk para rasul saja, tetapi untuk semua orang yang bertobat, yang meninggalkan segala yang jahat di mata Tuhan. Di hari Pentakosta ini juga Tuhan memberkati dan memulihkan umatnya dan menyelamatkan dan memulihkan umatnya dari segala dosa dan menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Di ayat 28 jelas dikatakan bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Di sana menyatakan kehadiran kuasa Allah, hari turunnya roh Tuhan, hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada manusia. Di ayat yang ke-29 juga dikatakan itulah suatu keputusan Tuhan. Roh Kudus itu bukan hanya saja kepada umat Israel saja, bukan hanya kepada para rasul atau kepada umat Tuhan saja, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan keselamatan itu atau Roh Kudus itu bukan turun hanya kepada orang Israel saja, tetapi kepada semua orang, dan itu pun tidak terbatas. Jadi ke semua orang yang percaya kepada Tuhan, baik itu orang Yahudi, baik orang Yunani, semua orang yang percaya kepada Tuhan, itulah yang menerima roh keselamatan itu. Adik-adik yang terkasih, pada zaman Nabi Yoel, mereka sudah mengalami kepahitan akibat ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Kurang lebih kita juga mengalami hal yang sama. Yang menakutkan sekarang ini, COVID-19 adalah penyakit yang tidak terlihat, penyakit yang sangat menular. Bahkan kita tidak tahu di mana keberadaan virus ini sekarang. Kalau zaman dulu masih kelihatan tulah belalang, kita masih bisa melihat belalang itu memakan padi atau jelai yang ada di kebunnya orang Israel. Tetapi COVID-19 ini kita tidak bisa melihatnya. Hanya Tuhan yang tahu sama virusnya sendiri di mana dia berada. Dengan peralatan medis, Tuhan memberikan ilmu yang baik kepada anak-anak Tuhan, untuk para dokter, para tenaga medis, sehingga kita bisa mengetahui apakah kita tertular atau tidak. Tetapi melalui wabah ini kita diingatkan supaya kita berserah penuh kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita di masa-masa sulit ini. Mari adik-adik kita merenungkan bersama, wabah ini jangan sampai membuat kita putus asa, tetapi harus semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah mencurahkan rohnya bagi kita semua, dan roh itu menolong kita dalam menghadapi setiap problema kehidupan kita. Tetapi yakin dan percaya, Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang luar biasa, mampu
mengalahkan segala penyakit yang ada atau yang kita hadapi pada saat ini, yaitu COVID-19. Percayalah ini akan berlalu, dan percayalah apa yang Tuhan jadikan semua itu baik untuk kita, sebagai perenungan untuk kita, bahwasanya hidup kita ini adalah Tuhan yang punya. Inilah adik-adik, imanilah roh Tuhan selalu ada pada adik-adik. Pergunakanlah roh itu untuk menolong orang lain tanpa melihat asal-usul orang yang kita tolong, baik itu sukunya dari mana, agamanya apa, bangsanya dari mana. Selagi kita mampu menolong, mari kita menolong, dan kita saling menguatkan dan saling mengasihi, dan tanpa membeda-bedakan. Sebagai teruna dan teruni yang sudah menerima roh Tuhan itu, jadilah contoh dimanapun kalian berada. Jadilah anak-anak kesukaan Tuhan, dan banggalah kalian bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan lakukanlah apa yang baik dimanapun kita berada, karena dalam diri kalian roh Tuhan ada padamu untuk menolong dan memberkatimu, untuk menolongmu dan untuk menolong orang juga melalui kehidupanmu dan melalui kesaksian hidupmu. Tuhan memberkati adik-adik. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita aminkan firman Tuhan ini sekaligus doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari Pentakosta, di hari Engkau mencurahkan roh-Mu bagi kami, sehingga kami punya karunia untuk melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki. Itu Engkau curahkan Tuhan untuk kami perbuat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan Tuhan kami memelihara roh itu, sehingga dalam kehidupan kami hanya kuasa Tuhan yang terjadi. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dimanapun ada pemerintahan kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan kami dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, seluruh Indonesia, terlebih khusus Tuhan di Pulau Bali ini, terlebih khusus lagi untuk GPIB Eklesia Bandar Udara Igusti Ngurah Rai. Berkatilah gereja kami ini Tuhan di masa-masa sulit kami ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong dan memberkati kami dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami berujung untuk para pendeta, para majelis, dan para pengurus pelkat dan pegawai kantor semuanya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati, mewujudkan segala apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami untuk melayani Engkau Tuhan dengan kerendahan hati. Biarlah apapun yang menjadi kerinduan kami untuk melayani Engkau Tuhan, kiranya Engkau boleh mewujudkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dari kepunahan kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jalan jahat. Dan Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Selanjutnya nyanyian penutup terambil dari Kidung Jemaat 237, Roh Kudus Tetap Teguh.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadilah teruna-teruni yang diberkati Tuhan, dan jagalah roh itu jangan sampai padam di hatimu. Marilah kita menutup ibadah kita ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai melaksanakan ibadah hari Minggu ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang bertata di hati kami, dan biarlah hanya kuasa-Mu yang terjadi bagi kami. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.